Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Miktial dengan NIM 2005-135471 akan membahas mengenai tahap-tahap dalam konseling individual. Nah, saya mengambil dari sumber salah satu buku yang berjudul Konseling Individual, Teori dan Praktek dari Profesor Dr. Sofyan S. Willis yang diterbitkan pada tahun 2017. Oke, berikut langsung saja. Tahap konseling di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Kita masuk dulu ke tahap awal. Nah, tahap awal ini disebut juga dengan tahap definisi masalah. Mengapa disebut tahap definisi masalah? Karena tujuan dari tahap ini adalah supaya pembimbing atau konselor bersama dengan klien mampu mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh klien yang diungkapkan atau dipilih dari isu ataupun pesan klien di dalam konseling tersebut. Nah, dalam tahap awal ini memiliki beberapa teknik yang harus digunakan. Yang pertama itu ada teknik attending. Nah, teknik attending ini disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Contohnya, ketika ada klien atau konseli datang menghampiri, maka konselor harus menyambut klien dengan menatap matanya dengan ramah dan memberikan senyuman. Yang kedua ada empati, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berpikir bersama klien yang dilakukan sejalan dengan teknik attending. Contohnya seperti saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda atau saya dapat memahami pikiran Anda. Nah, yang berikutnya ada refleksi. Refleksi ini adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun non-verbal pada saat konseling. Contohnya, tampaknya yang kamu katakan adalah suatu hal yang menyakitkan, atau sepertinya apa yang kamu ceritakan merupakan hal yang sangat mengecewakan buat kamu. Nah, yang berikutnya ada eksplorasi, yaitu teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Nah, contohnya, bisakah kamu menjelaskan apa perasaan bingung yang kamu maksud? Dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ada menangkap ide. Menangkap ide-ide ini adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkap klien dengan teliti mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kembali yang mudah dan sederhana, bisa ditandai dengan kalimat awal, adakah, atau nampaknya. Contohnya itu seperti, tampaknya Anda masih bingung dengan keputusan Anda untuk kedepannya. Nah, yang berikutnya, bertanya terbuka. Pertanyaan terbuka itu merupakan teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara dan mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Contohnya, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Nah, seperti itu. Yang berikutnya ada mendefinisikan masalah bersama klien. Mendefinisikan bersama ini merupakan tahap konseling akan mendengar di mana konselor mendengar sesuatu yang akan dijelaskan oleh klien dan akan menafsirkan serta mendefinisikan masalah yang akan dikatakan oleh klien. Yang berikutnya ada dorongan minimal. Nah, dorongan minimal ini adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Misalnya itu seperti menggunakan kata, oh, ya, lalu, terus, dan lain sebagainya. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pertengahan. Nah, pada tahap ini bisa juga disebut dengan tahap kerja, yang mana pada tahap ini bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah klien bersama dengan klien yang telah didefinisikan bersama pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap pertengahan ini juga memiliki teknik-teknik tertentu yang harus dilakukan, seperti memimpin, yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga capai pada tujuan konseling itu sendiri.
Contohnya, ketika klien mengatakan, "Saya mungkin berpikir juga tentang masalah hubungan dengan pacar, tapi bagaimana ya?" Nah, konselor harus menjawab, "Sampai ini kepedulian Anda tertuju kuliah sambil bekerja. Mungkin Anda tinggal merinci kepedulian itu. Mengenai pacaran, apakah itu termasuk dalam kerangka kepedulian Anda atau tidak?" Nah, yang kedua ada memfokuskan, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Contohnya, eh, apakah tidak sebaiknya jika pokok pembicaraan kita berkisar dulu soal hubungan kamu dengan orang tua kamu yang kurang harmonis? Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada konfrontasi, yaitu menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa tubuh. Contohnya ketika klien mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tetapi bahasa tubuhnya mengatakan bahwa ia tidak baik-baik saja, maka konselor mengatakan, "Sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Saya lihat dari bahasa tubuh kamu, kamu sedang gelisah. Apakah kamu ada masalah?" Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada mendorong. Nah, mendorong ini sama seperti teknik sebelumnya, yaitu menggunakan oh, iya, lalu, terus, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada menginformasikan. Memberikan informasi ini sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa kita tidak mengetahui hal itu. Kalaupun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar klien mengusahakannya. Contohnya, mengenai beberapa biaya masuk Universitas Pendidikan Indonesia, saya sarankan kamu untuk langsung bertanya ke pihak UPI saja atau kamu berkunjung ke situs web resminya UPI. Yang berikutnya ada memberikan nasihat. Nah, nasihat ini sama seperti halnya dengan informasi. Memberikan nasihat ini sebaiknya dilakukan jika klien memintanya, walaupun demikian konselor tetap harus mempertimbangkan apakah pantas untuk memberikan nasihat atau tidak. Contohnya, ketika contohnya itu respon konselor terhadap permintaan klien seperti, "Apakah hal seperti ini pantas untuk saya berikan nasihat kepada Anda? Sebab dalam hal seperti ini saya yakin kamu lebih mengetahuinya daripada saya." Nah, yang berikutnya ada menyimpulkan sementara, yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara ini berguna untuk arah pembicaraan semakin jelas. Nah, contohnya itu setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya jika disimpulkan dulu agar semakin jelas hasil pembicaraan kita. Dari apa yang sudah kita diskusikan, kita sudah sampai pada 2 hal nih. Nah, yang pertama, tekad Anda untuk bekerja sambil kuliah semakin jelas. Namun yang keduanya yaitu masih ada hambatan yang akan dihadapi, yaitu sikap orang tua kamu yang menginginkan kamu segera menyelesaikan studinya kamu. Yang berikutnya ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini sama seperti pada tahap awal, yaitu untuk memancing agar konseling mau berbicara atau mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap akhir. Nah, pada tahap akhir ini disebut juga dengan tahap tindakan atau action, di mana bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan positif seperti perubahan perilaku dan emosi, serta perencanaan hidup masa depan yang positif setelah dapat mengatasi masalahnya. Nah, pada tahap akhir ini diharapkan konselor itu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, dan produktif. Pada tahap akhir ini juga memiliki teknik-teknik yang harus digunakan, seperti yang pertama itu menyimpulkan. Nah, teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, memantapkan rencana klien untuk kedepannya, memberikan pemahaman baru kepada klien, atau pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikutnya. Yang kedua ada teknik memimpin, yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuannya itu semakin tercapai. Yang ketiga ada merencanakan. Nah, teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana tindakan atau action perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien.
Contohnya itu, nah, apakah tidak lebih baik jika kamu memulai menyusun rencana yang baik berpedoman hasil pembicaraan kita pada saat ini? Dan yang terakhir yaitu ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi ini adalah salah satu teknik untuk melihat serta mengetahui ketercapaian pelaksanaan tersebut, serta memberikan umpan balik kepada konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program layanannya dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan atas perkembangan sikap, perkembangan perilaku, dan perkembangan potensi subjek yang dibimbing. Nah, pada tahap akhir ini kita tetap bisa menggunakan teknik-teknik sebelumnya, tergantung pada kondisi pada saat itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.